akal. Dan banyak orang ya sekarang ini meremehkan akal, dan ini yang sangat saya sesalkan, dan ini ironis. Jadi ketika ada orang ini belajar agama, mereka macam meremehkan akal itu sendiri. Padahal akal itu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Islam dan di sisi Allah. Sampai di Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengejek akal. Bahkan akal tidak disebutkan kecuali dengan pujian. Ketika ada orang-orang kafir tidak percaya kepada Allah, pasti Allah mengatakan, afala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal? Kalau engkau ada akal, engkau tidak akan engkau tidak akan kafir. Tetapi sekarang akal ini hanya dinisbatkan terhadap kepada orang-orang yang liberal. Bahwasanya kalau Anda Islam, maknanya Anda tidak boleh guna akal. Kalau Anda guna akal, Anda adalah apa? Liberal. Padahal di dalam agama Islam itu akal mempunyai tingkat yang sangat tinggi di dalam legalitas, di dalam iktiraf yang sangat tinggi di dalam di dalam Islam. Cuma di dalam bagian tertentu, tidak di dalam semua bagian. Akan tetapi banyak orang tidak memahami hakikat daripada akal itu sendiri. Di dalam ahli sunnah, yang sudah saya katakan bahwasanya akal mempunyai dua definisi. Definisi yang pertama adalah kemampuan untuk memahami badihiyat. Definisi yang kedua adalah badihiyat itu sendiri. Dan ini yang dikatakan oleh Imamul Haramain, qala ba'dul ulama anna ma'rifataha nafsul akal. Bahwasanya mengetahui hukumul akli ini itu adalah akal itu sendiri. Maknanya kalau Anda tidak mengetahui hukum akli ini, Anda tidak punya akal. Kenapa kok hukum akli ini dikatakan dia itu adalah akal? Karena dia daripada masodik badihiyat. Dia adalah aplikasi daripada badihiyat itu sendiri. Maknanya Anda kalau saya jelaskan sedikit saja tentang hukum akli ini, Anda akan langsung paham. Anda akan Anda akan langsung paham. Kalau Anda tidak paham hukum akli ini, maka la aklalaka. Dan tidak ada yang boleh untuk berkata, loh kalau memang akal itu dilegalkan di dalam Islam, akalnya siapa? Tidak ada. Yang namanya akal adalah badihiyat. Selama dia itu badihiyat, maka dia akan bisa difahami oleh semua orang. Itulah yang namanya akal. Cuma akal menurut falasifah bukan akal yang kita definisikan, bukan. Akal yang difahami oleh falasifah ada sekitar 10. Apa itu akal itu? Akal adalah sebuah mediator antara Allah dan alam semesta. Antara Allah dan alam semesta ada 10 akal. Akal itu adalah sebuah entitas yang menciptakan alam semesta ini, tapi akal itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi daripada aspek ilah wal ma'lul. Maknanya akal ini tidak menciptakan yang menciptakan alam semesta, bukan Allah yang menciptakan alam semesta. Saya melihat banyak ustadz-ustadz Indonesia yang terkenal, yang famous Anda tahu semua, mengatakan bahwasanya akal itu ada 10. Terus yang dipakai akalnya siapa? Dia kira ini akal yang ada di dalam manusia, bukan itu. Akal yang dimaksud oleh falasifah bukan akal yang dimaksud oleh yang dimaksud oleh manusia. Wallahu a'lam.